Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudari. Selamat bertemu kembali melalui sentapan firman Tuhan hari ini, hari Minggu ke-28, 15 Oktober 2023. Injil renungan kita dari Matius bab 22 ayat 1 hingga ayat 14. Mari kita sama-sama dengarkan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, seperti yang kita dengarkan, jemputan dari Tuhan kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaannya adalah terbuka, seperti jemputan terbuka ke perjamuan nikah atau jemputan ke pesta jamuan perkawinan. Saudara-saudari, dari cerita Injil itu ada beberapa perkara yang kita boleh renungkan mengenai hal kerajaan surga itu. Dalam kerajaan surga dikatakan juga kerajaan Allah, sebab di mana ada Allah, di situ ada surga. Dan surga adalah ungkapan kebahagiaan dan sukacita yang sempurna. Perjamuan nikah atau pesta jamuan perkawinan adalah lambang sukacita. Ada kegembiraan dalam community. Orang santai bersuka-suka
bergembira bersama dalam cinta kasih, dan tentu saja karena kehadiran mempelai-mempelai itu, yaitu kehadiran pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Gereja mengajarkan Tuhan mencintai gerejanya seperti pengantin lelaki mengasihi pengantin perempuan pasangannya. Pengantin perempuan pun mengasihi pengantin lelaki pasangannya itu. Ada saling mengasihi. Kerajaan surga, yaitu Allah sendiri, mengasihi ciptaannya dan secara khusus gerejanya, yaitu umat-umatnya. Kita dengar dalam Injil, undangan sudah terbuka kepada sesiapapun yang mau mendengar dan menerima undangan itu dan terus datang ke pesta itu. Satu saja syaratnya, yaitu memakai pakaian pesta. Kenapa memakai pakaian pesta? Sebagai tanda syukur, tanda penghargaan, rasa hormat, dan kebersamaan. Saudara-saudari, sekali lagi kita diperingatkan, gereja kita adalah kerajaan Allah di dunia. Kita diundang, bahkan kita mau sendiri datang untuk merayakan perjamuan Ekaristi, supaya kita mengalami dan menikmati kebaikan kehadiran Tuhan sendiri dan menikmati kebaikan kehadiran bersama umat-umat Allah. Apa yang kita guna pakai dalam perjamuan Ekaristi atau Misa Kudus? Kita ungkapkan kesyukuran karena Tuhan menerima kita seadanya kita. Bila orang cakap, apa kau dapat? Cakap bukan dapat sesuatu, melainkan kehilangan sesuatu. Hilang dosa yang membebankan. Atau mendengar Tuhan masih mengasihi. Syukur karena masih hidup dan masih ada berkat. Selain dari hanya memikirkan berkat, Injil itu menuntut pertanggungjawaban dalam pelayanan, menjadi pewarta atau saksi akan undangan Tuhan untuk menikmati kebaikannya. Itulah pakaian dalam pesta, yaitu karena pelayanan dan bukan untuk dilayani, kata Tuhan. Pelayanan di luar pesta, persiapan pesta, dan pelayanan dalam pesta. Pelayanan dalam gereja memerlukan kesemuanya itu demi Tuhan dan demi kebahagiaan dan sukacita bersama. Pelayanan bersama dalam Tuhan dan demi kebahagiaan dan sukacita bersama. Pelayanan bersama dalam community. Semoga kita semua diteguhkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.